Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu di mata pelajaran pembelajaran daring kelas 12 bisnis pemasaran. Pertemuan pertama, sesi pertama dengan materi pengenalan e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce ya, secara umum kita deskripsikan sebagai berikut, yaitu merupakan kegiatan bisnis perniagaan dan perdagangan ya, atau jasa ya, dimana e-commerce itu berhubungan erat dengan consumers, manufaktur, pemilik produk atau pembuat produk, atau dalam hal ini boleh kalian sebut sebagai pabrik. Kemudian berhubungan erat juga dengan ISP, Internet Service Provider, ya, penyedia internet. Lalu pasti juga ada pedagang perantara ya, dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik yang dimaksud di sini adalah internet. Jadi intinya e-commerce itu adalah proses jual beli barang melalui media internet. Kemudian konsep e-commerce yang pertama adalah automation, yaitu pengganti proses manual ya, yang biasanya proses jual beli dilakukan secara manual, sekarang bisa menggunakan proses automasi ya, atau konsepnya enterprise resource planning. Nah, kemudian konsep berikutnya adalah streamlining ya, yaitu proses terintegrasi untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif. Publishing, yaitu kemudahan berkomunikasi dan berpromosi ya, untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Nah, publishing ini berhubungan erat dengan yang seperti di slide sebelumnya, yaitu internet ya, publishingnya melalui internet ya, mempublish ya, memberitahukan kepada orang-orang. Interaction, yaitu bertukar informasi antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Yang terakhir adalah transaksi, yaitu kesepakatan antara dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar ya, transaksi ya, pembayaran antara penjual dan pembeli. Bagaimana sih perkembangan e-commerce di Indonesia? Perkembangan di e-commerce di Indonesia ini sangat pesat sekali ya, terutama pada tahun 2017, 18, 19, 20 ini sangat berkembang pesat sekali perkembangan e-commerce di Indonesia. Namun perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki beberapa tantangan. Di antaranya adalah yang pertama, tantangan kultur. Apa sih hambatannya e-commerce di Indonesia? Yang pertama adalah masyarakat Indonesia masih belum terbiasa berbelanja menggunakan katalog ya. Orang Indonesia masih belum terbiasa seperti ini. Orang Indonesia ini kalau mau beli barang itu harus melihat secara fisik dulu, harus pegang dulu barangnya, baru lega untuk membelinya. Jadi inilah tantangan ya, kulturnya seperti itu di Indonesia, masih harus melihat secara fisik dulu. Kalau nggak lihat barangnya, kebanyakan orang Indonesia itu ragu. Kemudian ini juga yang sering terjadi di pasar ya, di pasar-pasar tradisional, yaitu orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu masih suka menawar barang-barang yang dijual. Nah, artinya adalah ketika kita sudah memasuki dunia marketplace ya, atau e-commerce, kita kultur ini sudah harus ditinggalkan sebenarnya, meskipun memang masih ada ya, tapi rata-rata di e-commerce tidak bisa menawar.
Tantangan yang kedua yaitu tentang kepercayaan. Ya, antara penjual dan pembeli masih tipis kepercayaannya, karena di Indonesia mungkin masih sering banyak penipuan online ya, secara online penipuannya banyak sekali kasusnya, namun masih tidak terselesaikan, sehingga membuat kepercayaan penjual itu tipis, atau pembeli juga begitu ya, takut barangnya nggak dikirim misalnya, atau uangnya sudah terkirim takutnya barangnya nggak sampai misalnya. Nah, itu kepercayaan masih tipis. Lalu kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Nah ini ya, takutnya transfer yang kita lakukan adalah transfer palsu, artinya banyak sekali rekening-rekening yang masih digunakan dengan tujuan menipu, sehingga kepercayaan itu berkurang. Lalu penggunaan pembayaran elektronik, pembayaran dengan menggunakan elektronik itu juga masih jarang di Indonesia. Mari kita lanjut untuk pembahasan ruang lingkup e-commerce. Ada 3 ruang lingkup e-commerce. Yang pertama adalah business to business atau B2B, business to consumer B2C, dan yang ketiga adalah consumer to consumer C2C. Mari kita bahas satu persatu 3 ruang lingkup e-commerce ini. Yang pertama adalah business to business, yaitu merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis ya, atau transaksi elektronik antar perusahaan. Jadi ini adalah bisnis yang dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, di mana transaksi bisnis ini dilakukan secara rutin dan kapasitas produk yang diperjualbelikan adalah produk dengan kapasitas yang besar. Ini kita sebut sebagai B2B. Yang kedua adalah business to consumer. Business to consumer ini adalah bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen ya, penyedia barang dengan konsumen secara langsung, yaitu untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu ya, business to consumer. Yang ketiga adalah consumer to consumer, yaitu sistem komunikasi atau transaksi bisnis ya antar konsumen ya. Jadi antara konsumen dengan konsumen ini kita sebut sebagai C2C. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita di sesi yang pertama anak-anak, dan tugas untuk kalian adalah mencari contoh ruang lingkup e-commerce ya. Silakan cari contoh anak-anak. B2B itu contohnya apa saja, B2C apa saja, dan C2C itu contohnya apa saja. Silakan ditulis di kertas, kemudian kalian foto, lalu kumpulkan melalui Google Classroom yang sudah dibagikan kepada kalian. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk sesi yang pertama. Pada ini akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.